تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dan di dalam suatu majlis yang mulia, yakni majlis ilmu. Kita berkumpul untuk sama-sama membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Memahami kitab suci Al-Quran tentu akan menambah nilai bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sahabat Ali ibn Abi Talib berkata, "La khaira fi qira'atin la tadabbura fiha." Tidak ada kebaikan, maksudnya nilainya sangat berkurang dalam satu bacaan ayat Al-Quranul Karim la tadabbura fiha, yang tidak disertai tadabbur atau pemahaman. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk memahami Al-Quranul Karim agar ayat-ayat yang kita baca tidak hanya bergerak di lisan kita saja, tapi juga tiba di dalam hati kita, sehingga fungsi-fungsi Al-Quran sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai hidayah itu benar-benar kita dapatkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan kitab sucinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surah Al-Baqarah, di mana pada pertemuan sebelum ini kita mengakhiri tafsirnya sampai ayat 51. Malam hari ini kita akan membaca dan mentadabburi ayat 52 sampai ayat 53. Seperti biasa jemaah rahimakumullah, silakan dibuka surah Al-Baqarah 52 dan ayat 53. Mari kita sama-sama membaca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun.
thumma afauna. Afau ini jangan sampai dibaca panjang, karena ini bukan bacaan mad. Sebagian orang mengira ini bacaan mad lain, padahal dibaca mad lain itu kalau diwaqafkan. Contohnya thumma afaun, itu baru bacaan mad lain. Kalau tidak diwaqafkan maka tidak terjadi bacaan mad lain, sehingga bacaannya tidak dipanjangkan. Thumma afauna, thumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Yang perlu diingat ketika ada dzal mati, pertama jangan sampai dipantul. Wa idh atayna. Yang kedua suaranya jangan sampai putus. Contohnya wa id ataina. Ini dua yang harus dihindari ketika mengucapkan huruf dzal mati. Suaranya harus bersambung dan tidak disertai pantulan. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Thumma afauna ankum. Kemudian afauna, kami memaafkan, ankum, kalian, wahai Bani Israel. Setelah kalian berbuat syirik, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, lalu setelah itu kalian bertaubat, thumma afauna ankum, kami memberikan pemaafan kepada kalian, mim ba'di dzalik, setelah itu. Maksudnya setelah mereka bertaubat. Adapun cara taubatnya Allah sebutkan di ayat 54 yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang. La'allakum tashkurun, agar kalian wahai Bani Israel tashkurun, berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan Musa kepada Nabi Musa. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Al-kitaba, al-kitab. Yang dimaksud al-kitab dalam ayat ini adalah kitab Taurat. Wal furqan, dan al-furqan. Apa perbedaan al-kitab dengan al-furqan? Nanti kita akan bahas insyaallah. Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Nabi Musa menyampaikannya kepada Bani Israel. Apa tujuannya? La'allakum tahtadun, agar kalian wahai Bani Israel mendapatkan petunjuk yang benar dalam menjalani kehidupan. Jamaah rahimakumullah, di ayat 50 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu mereka diberikan nikmat penyelamatan dari kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Namun setelah Allah selamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun, di ayat 51 justru Bani Israel melakukan kezaliman yang sangat besar. Setelah Allah selamatkan dari kezaliman Fir'aun, lalu ketika mereka sampai di sebuah negeri namanya negeri Madian, ada yang mengatakan negeri Kan'an, mereka melakukan kezaliman yang besar. Apa kezaliman besar yang mereka lakukan? Yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Dan ini kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Luqman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Durhaka kepada orang tua, zalim. Mengambil haknya orang lain, zalim. Mencaci maki orang lain, zalim.
tapi ada kezaliman yang paling besar kata Rasulullah, yaitu syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman syirik ini jemaah rahimakumullah merupakan kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi kita bersabda, "Adz-zulmu thalathatun." Kezaliman itu sifatnya ada 3. Zulmun la yaghfirullahu. Kezaliman pertama, kezaliman yang sifatnya tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, zulmun yaghfiruhullah. Kezaliman yang diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti akan dibalas kontan oleh Allah. Pertama, kezaliman yang sifatnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu zulmul ibadi anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Kezaliman seorang hamba kepada Allah, yaitu kezaliman yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah. Contohnya tidak sholat, apalagi tidak berpuasa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman kalau pelakunya meminta ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kemudian yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti dibalas oleh Allah, yaitu kezaliman kita kepada orang lain. Kita mengambil haknya orang lain, menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, Allah tidak akan biarkan. Pasti Allah balas kezaliman itu di dunia. Kalau dia tidak bertaubat, Allah tambah di akhirat. Makanya jemaah rahimakumullah, dalam keterangan ulama dikatakan ada 2 dosa yang langsung dibayar kontan oleh Allah di dunia. Jika pelakunya tidak bertaubat, Allah tambah di akhirat. Pertama, uququl walidain, dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, itu langsung dibayar kontan di dunia. Kemudian yang kedua, dosa sosial. Ya, kita mengambil haknya orang lain, menipu orang lain, membohongi orang lain, berbuat jelek kepada orang lain. Ini langsung dibalas kontan oleh Allah di dunia. Kalau dia tidak bertaubat, Allah tambahkan azabnya di akhirat. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah itu adalah kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Maka jemaah rahimakumullah, dari hadis ini sangat jelas bahwa syirik merupakan kezaliman yang besar, sampai-sampai tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Namun setelah Bani Israel melakukan kezaliman yang besar, yakni syirik, menyekutukan Allah, mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, lalu setelah itu mereka bertaubat dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, yaitu nikmat pengampunan agar mereka bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat 52. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Itulah hubungan ayat 52 dengan ayat-ayat sebelumnya. Baik, kita masuk kepada tafsir perkata dalam ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afawna ankum. Thumma, kemudian, afawna, kami memaafkan, ankum, kepada kalian, min ba'di dzalik, setelah itu. Maksudnya setelah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ayat ini dimulai oleh Allah dengan kalimat thumma.
Thumma ini termasuk huruf ataf Bapak Ibu, tapi jaraknya jauh. Berbeda dengan waw. Kalau waw itu jaraknya sangat dekat. Saya contohkan dengan kalimat begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang dan Amr. Kalau menggunakan dan, berarti kedatangan Zaid dan Amr itu bersamaan. Ngoten. Tapi kalau menggunakan thumma, Ja'a Zaidun, Zaid datang, thumma Amrun, kemudian Amr, berarti jarak kedatangan Zaid dengan Amr itu cukup jauh. Mungkin 1 jam, 2 jam, atau mungkin bisa 1 hari, 2 hari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat thumma. Artinya apa? Ketika Bani Israel melakukan perbuatan syirik, lalu mereka menyesal, saat itu belum Allah ampuni dosanya. Baru kemudian beberapa waktu kemudian, setelah mereka menjalankan perintah taubat dari Allah, setelah itu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Adapun cara taubatnya Allah sebutkan di ayat 54. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk saling membunuh. Ngeri cara taubatnya Bani Israel ini. Kalau kita buat dosa syirik, menyembah berhala, datang ke dukun, kita cukup bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Tapi Bani Israel baru mendapatkan pengampunan dari Allah setelah mereka menjalankan ritual taubat yang sangat berat. Apa itu? Faqtulu anfusakum. Membunuh diri mereka sendiri. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, setelah mereka bertaubat baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jarak mereka melakukan perbuatan dosa itu dengan taubat cukup jauh. Makanya Allah menggunakan kalimat thumma. Thumma afauna, kemudian kami memaafkan ankum kalian mim ba'di dzalik, setelah kalian berbuat syirik kepada Allah lalu kalian bertaubat. Syirik yang dilakukan oleh Bani Israel adalah menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Dan mereka lakukan itu Bapak Ibu setelah Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Saya sudah sampaikan pada pekan kemarin bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel itu di hari 30. Di hari ke-30 Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ditunggu oleh mereka, kok Nabi Musa tidak datang? Jangan-jangan Nabi Musa sudah menghadap Allah, sudah meninggal dunia, kata mereka. Maka saat itu mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Adapun yang membuat patung anak sapi itu adalah seorang durhaka yang membangkang. Namanya siapa? Masih ingat tidak? Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa Musa As-Samiri memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengumpulkan perhiasan. Perhiasan yang mereka dapat dari Fir'aun saat itu. Ya, dikumpulkan jadi satu, tapi tidak semua orang mengumpulkan, hanya sebagian di antara mereka. Ada yang mengatakan 700 orang, ya. Ada yang mengatakan lebih banyak daripada itu, 70.000 orang. Maka jemaah rahimakumullah, Bani Israel mengumpulkan perhiasan. Setelah perhiasan itu dikumpulkan oleh mereka, lalu Musa As-Samiri menaburkan tanah. Masih ingat tanah itu dia dapatkan dari mana itu? Bekas tapak kakinya malaikat Jibril. Ini disebutkan oleh Allah. Bukan dongeng ini jemaah rahimakumullah. Ini kisah nyata yang Allah sebutkan dalam Quran surah Taha. Ya. Jadi tanah itu dia dapatkan dari bekas tapak kaki kudanya malaikat Jibril. Lalu dia lemparkan tanah itu kepada perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan oleh Bani Israel. Saat itu perhiasan berubah menjadi patung anak sapi dan mengeluarkan suara. Kata Ibnu Katsir, suaranya sautun haqiqi, suara benar, suara bukan sihir itu, layaknya suara sapi. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Taha.
fa akhraja lahum ijalan jasadan lahu khuwar. Maka Musa As-Samiri membentuk perhiasan itu ijlan, menjadi patung anak sapi, lahu khuwar, yang memiliki suara. Sehingga Bani Israel semakin tertarik karena patung itu mengeluarkan suara. Lalu Musa As-Samiri berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian, kata Musa As-Samiri, dan Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa kalau Tuhannya sedang bersama kita. Makanya dia sekarang ada di Bukit Tursina. Jadi Musa lupa kalau Tuhannya bersama kita. Nah, jadi biarkanlah Musa di sana, kita sembah Tuhan ini. Maka sebagian Bani Israel menyembah patung anak sapi. Saat itu Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa alaihissalam, yang dititipi pesan oleh Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel, saat itu melarang Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Tapi karena Harun melarang mereka, hampir-hampir saja Bani Israel itu membunuh Nabi Harun alaihissalam. Digambarkan oleh Allah, wa kadu yaqtulunani. Hampir-hampir saja mereka, wahai Musa, kata Nabi Harun, yaqtulunani, membunuh saya. Jadi saking bandelnya Bani Israel ini, Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang sifat itu masih melekat. Ya. Kebandelan, kemudian keegoisan Bani Israel itu sampai sekarang masih melekat. Maka jemaah rahimakumullah, setelah Nabi Musa alaihissalam 40 hari bermunajat, ya, menyendiri, berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala, lalu di hari ke-40 Nabi Musa alaihissalam pulang. Ketika Nabi Musa pulang, di tengah perjalanan Allah turunkan wahyu. Allah kabarkan kepada Nabi Musa bahwa Bani Israel telah berbuat syirik. Maka saat itu Nabi Musa pulang dalam keadaan ghadbana asifa. Allah gambarkan di Quran surah Taha, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Musa kembali kepada kaumnya ghadbana asifa, dalam keadaan ghadban. Ghadban itu sangat marah. Kalau ada kalimat ada tambahan alif dan nun, berarti bermakna sangat sempurna. Kalau menggambarkan marah, berarti marahnya sangat luar biasa. Qiraah, Bapak Ibu, qiraah itu apa artinya? Bacaan. Kalau ditambah alif dan nun, berarti bacaan yang sempurna, menjadi Quran. Jadi Quran itu artinya bacaan yang sempurna dari qiraah. Makanya kita tidak boleh nyebut Al-Quran ini dengan qiraah. Coba ambilkan qiraah, jangan. Tapi kita sebut dengan Quran, karena untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat di dalamnya ini bacaan yang sangat sempurna. Allah menggambarkan marahnya Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat tambahan alif dan nun, ghadbana asifa. Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan sangat marah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam saat itu bertanya kepada kaumnya, qala ya qaumi alam ya'idakum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaumku, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membuat janji kepada kalian dengan janji yang baik, bahwa kalian akan diturunkan kitab Taurat? Apa kata mereka? Bala wa'dan alaina haqqan. Iya, dan janji itu pasti akan terjadi, kata Bani Israel. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan? Mereka berkata, sungguh kami melakukan ini gara-gara siapa? Musa As-Samiri. Maka Musa As-Samiri, jemaah rahimakumullah, dipanggil oleh Nabi Musa. Mana Musa As-Samiri? Menghadap dia. Lalu Musa As-Samiri dikutuk oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengutuk Musa As-Samiri sehingga dia punya penyakit, kalau kulitnya disentuh oleh manusia dia akan berteriak. Dia dikutuk oleh Nabi Musa, antakula la misas, dalam Quran surah Taha. Engkau selamanya akan berkata, wahai Samiri, la misas, jangan sentuh saya.
la misas, jangan sentuh saya. Maka benar jamaah rahimakumullah, kalau kulitnya Samiri itu disentuh, dia akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Itu kutukan yang Allah berikan kepada Musa As-Samiri, sebab dia menjadi pelopor kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel. Di Arab Saudi, ya, dulu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beragama tauhid karena mereka menganut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun adanya berhala di Ka'bah, ya, sebelum datangnya Islam itu sangat banyak berhala di Ka'bah jemaah rahimakumullah. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis ada 360 berhala. Itu pertama kali yang mendatangkan adalah seorang tokoh Mekah namanya Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini datang ke Syam, kemudian membawa berhala yang disembah oleh orang Syam, dibawanya ke Mekah dan ditaruhnya di Ka'bah. Itulah pertama kali adanya berhala di negeri Mekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, saat ini Amr bin Lu'ay disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ususnya keluar, karena dia telah menjadi pelopor dalam kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Maka jemaah rahimakumullah, sangat besar dosa seseorang itu ketika dia menjadi pelopor keburukan. Rahimakumullah, saat itu Nabi Musa alaihissalam marah besar kepada Bani Israel, dan Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat. Bani Israel pun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana cara kami bertaubat? Maka Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah bahwa cara mereka bertaubat itu dengan membunuh diri mereka sendiri. Jadi 70 orang itu jemaah rahimakumullah dikumpulkan dalam suatu tempat, lalu Allah datangkan awan hitam. Setelah itu mereka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk saling membunuh. Ya. Kisah panjangnya insya Allah akan kita bahas pada ayat 54. Ayat ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa manusia itu, kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun, hatta sekalipun dosa syirik. Kalau dia bertaubat kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dosa syirik ini, ketika seorang hamba itu tidak bertaubat kepada Allah, dia akan kekal di neraka. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Dosa selain syirik Bapak Ibu, kalau kita melakukan, lalu kita tidak bertaubat di dunia, sampai kita meninggal dunia, dosa itu sewaktu-waktu akan diampuni oleh Allah, dan kita akan masuk surga. Tapi terlebih dahulu Allah ampuni dengan cara disiksa di neraka. Kalau dosa syirik, kita meninggal tidak meminta ampun kepada Allah dan meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah dan pelakunya akan kekal di neraka. Na'udzubillah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, sungguh telah diharamkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mengharamkan alaihi kepadanya al-jannata, surga. Tapi perbuatan dosa selain syirik, Allah tidak haramkan surga. Panjenengan mohon maaf melakukan dosa, tidak melaksanakan sholat, ya, atau misalnya tidak melaksanakan ibadah puasa, atau dosa-dosa yang lain selain syirik, Allah tidak haramkan surga. Karena pada akhirnya orang yang melakukan dosa selain syirik itu akan dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat dengan jujur sungguh-sungguh, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi dosa syirik yang dilakukan oleh Bani Israel, lalu mereka bertaubat dan Allah memberikan pengampunan kepada mereka.
Allah berikan ampunan kepada mereka itu, kata Allah, la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kita punya salah kepada seseorang, salah kita sangat besar, dan orang itu punya hak untuk memukul kita, untuk memenjarakan kita, atau untuk membunuh kita, karena dosa kita kepada dia sangat besar. Lalu orang itu tidak menggunakan haknya, justru dia memaafkan. Apa yang akan kita lakukan kepada orang itu? Kita akan berterima kasih, ya toh? Terima kasih Pak, terima kasih, terima kasih. Nah, demikian pula dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan kepada Bani Israel terhadap dosanya yang sangat besar. Dosa syirik ini sangat besar, dan dosa paling besar, kata Rasulullah, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar. Dosa besar itu banyak, kata Allah, tapi ada dosa-dosa yang paling besar di antara dosa besar yang lainnya. Pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, wa qauluz zur, berkata yang dusta, berkata bohong, bersumpah palsu. Ini dosa paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Ketika Bani Israel melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dosa syirik, lalu Allah ampuni setelah mereka bertaubat. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah serta ambillah pelajaran ketika kami memberikan Musa kepada Musa al-kitab, kitab. Yang dimaksud kitab dalam ayat ini adalah kitab Taurat. Taurat itu bahasa Ibrani, Bapak Ibu, ya, bahasa Ibrani. Jadi isinya kitab Taurat itu bahasa Ibrani, bahasanya Bani Israel. Dan sekarang bahasa itu sudah mati, sudah tidak dipakai. Allah ingin menunjukkan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak berlaku dengan datangnya Al-Quranul Karim. Maka bahasanya mati, tidak lagi dipakai. Berbeda dengan Al-Quran. Meskipun 15 abad yang lalu Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu sampai sekarang masih eksis. Dan sampai hari kiamat bahasa Arab itu tidak akan mati, tetap dipakai. Karena Islam setiap saat berkembang. Meskipun saat ini Bapak Ibu yang ngetren itu adalah bahasa Inggris, ya toh? Orang yang tidak bisa bahasa Inggris dikatakan ketinggalan zaman. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang yang tidak bisa bahasa Arab itu ketinggalan zaman, bukan orang pintar. Sekarang kebalik, orang yang tidak bisa bahasa Inggris yang ketinggalan zaman. Bahkan gara-gara bahasa Inggris ini nilai sesuatu bisa berbeda. Kopi kalau menggunakan bahasa Inggris harganya beda dengan yang pakai bahasa Indonesia. White coffee itu beda, ya. Padahal ya sama aja isinya itu, tapi karena bahasa Inggris ini bahasa yang ngetren, akhirnya harganya mahal. Maka jemaah rahimakumullah, meskipun bahasa Arab itu tidak ngetren sebagaimana bahasa Inggris saat ini, tapi bahasa Arab sampai hari kiamat tidak akan pernah mati, terus dipakai dan terus dilestarikan. Inilah bedanya kitab Al-Quranul Karim dengan kitab-kitab sebelumnya, ya, seperti kitab Taurat yang Allah turunkan dengan bahasa Ibrani. Kemudian perbedaan lain jemaah rahimakumullah, kitab sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kaum itu saja, tidak untuk manusia yang lain. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna hudal li bani Israel, kami jadikan kitab Taurat itu hudal li bani Israel, petunjuk hanya bagi Bani Israel. Jadi pedoman itu hanya berlaku untuk Bani Israel.
Sedangkan Al-Quran Allah turunkan bukan hanya petunjuk untuk orang Arab, meskipun ia berbahasa Arab, tapi Al-Quran diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa idh ataina Musal kitab, dan ingatlah ketika kami menurunkan Musa kepada Musa al-kitab, kitab, yakni kitab Taurat, wal furqan, dan al-furqan. Yang dimaksud al-furqan dalam ayat ini adalah sifat atau fungsi daripada kitab Taurat. Fungsi daripada kitab Taurat itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Itu semua ada di dalam panduan kitab Taurat. Demikian pula fungsi ini juga berlaku kepada kitab suci Al-Quran. Al-Quran nama lainnya adalah Al-Furqan. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Tabarak maha mulia Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Karena memang fungsi Al-Quran salah satunya adalah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Apa tujuan Allah menurunkan Alkitab, baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil maupun kitab Al-Quran? La'allakum tahtadun, agar kalian wahai manusia tahtadun, mendapatkan petunjuk hidup. Ada panduannya. Ibarat kita beli barang baru, beli kulkas atau beli sepeda motor atau beli mobil baru, itu kan ada buku panduannya, Pak, supaya kita tidak keliru dalam menggunakan kendaraan itu. Nah, hidup ini adalah perjalanan, ya. Maka supaya kita tidak keliru dalam menjalankan kehidupan ini, Allah turunkan kitab panduan. Allah turunkan buku panduan. Kalau kita umat Islam berarti buku panduannya adalah Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga hidupnya oleh Allah, dan semoga kita memasuki bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat, dan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya. Ada orang yang bisu sembuh, lalu dia bisa bicara, dimasukkan jarinya ke dalam mulutnya, dibacakan ayat Al-Quran, ditepuk-tepuk kepalanya, ya. Baik. Pertama yang harus kita perlu garis bawahi Bapak Ibu, bahwa syirik itu seseorang dikatakan syirik itu tergantung pada hatinya, ya. Jadi syirik itu termasuk dosa apa? Dosa hati, ya. Dzambul qalbi, dosa hati. Kalau orang itu yakin bahwa itu kekuatan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik, hatinya syirik itu. Ngoten. Tapi kalau dia yakin itu hanya perantara, hanya wasilah, dibacakan ayat Al-Quran sembuh, itu wasilah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim yang Allah ucapkan kepada beliau, wa idza maridta fahuwa yashfin. Kalau engkau sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan, bukan ayat Al-Quran yang menyembuhkan, bukan ustadz yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti itu sifatnya relatif, ya. Kalau dia yang menyembuhkan, jemaah, kalau obat itu yang menyembuhkan, maka semua orang yang minum obat itu pasti sembuh. Tapi Allah buat tidak sembuh, semua orang minum obat itu tidak sembuh. Hanya sebagian saja yang sembuh. Ini menunjukkan bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan video yang beredar di YouTube, ya. Ada seorang syekh yang mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu orang yang diobati sembuh. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini itu hanya wasilah, perantara, ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu bagus, ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa dialah yang hebat, dialah yang bisa menyembuhkan, dia yang berkuasa dengan segala ilmunya, maka perkataan ini bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.